Hai teman-teman, kembali ke channel saya lagi. Kita masih membahas soal televisi ya. Hari ini kita akan mengerjakan TV LED merek Samsung. Jadi TV-nya mengalami kerusakan seperti di samping saya ini. Jadi TV-nya sebelah sini bagus, sebelah atas bagus, yang bawahnya seperti ini. Jadi hitam, terus ada garis-garisnya. Ini kerusakan ada di bagian layar TV-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kerusakan yang seperti ini, jangan buru-buru diganti layarnya. Jadi kita akan repair layarnya, kita akan perbaikan di bagian layarnya. Biasanya kalau model seperti ini kita cukup menjumper saja. Jadi kita akan jumper dari tick on boardnya menuju ke bagian sisi layar paling kanan atau kiri. Nanti kita akan bongkar TV-nya. Biasanya juga TV seperti ini banyak sekali ditemui layar-layar yang pakai fleksibel yang ada di samping. Jadi ada fleksibel yang di samping sini ada nempel fleksibel ya, fleksibel yang seperti chop itu ya, yang seperti di atas cuman dia nempel di samping. Nah, kali ini kita akan bahas untuk TV ini TV merek Samsung, dan kita akan bongkar TV-nya. Oke, kita akan bongkar ya teman-teman ya. TV-nya kita akan buka, nanti kita akan cek di bagian layar TV-nya. Itu di sana kita udah siapin tempatnya ya, nanti akan dibuka teknisinya. Bisa kalian perhatikan di sini TV-nya tidak banyak menggunakan baut ya. Mungkin ada beberapa kakinya sama di bagian mainboard seperti. Oh, mainboard juga nggak ada bautnya. Jadi ini modelnya model congkelan semua. Kita buka dulu. Oke, udah kita buka. Lalu kita lihat bagian belakangnya ya. Tapi kalau ini dilihat, ini layar TV-nya sudah pernah diganti ya. Dia pernah diganti pakai layarnya punya LG. Dia memodifikasi menggunakan kabel, jadi beda jalur. Dia pakai kabel untuk 12 voltnya untuk layarnya. Kita akan bongkar di bagian depan layarnya, terutama di bagian sini ya. Ini terlihat di sini ada IC chopnya. Kita akan bongkar, kita akan cek. Hah? Oh, balik ya. Ini TV nggak pakai baut semua ya teman-teman. Modelnya dia pakai model klip semua ya. Jadi model klip-klipan. TV zaman sekarang tergolong seperti itu, banyak yang nggak pakai baut. Entah kenapa, mungkin pabriknya dia ngirit baut kali ya. Singgi. Buka ini sih. Udah keluar ya? Mana sih ini? Ini. Nah. Mengerikan. Karena open. Kalian bisa menggunakan obeng, tapi kali ini saya nggak pakai obeng karena ini bisa pakai tangan ya. Ada pencetannya di sini. Apa itu pencetan? Pencetan itu jadi kayak semacam apa ya, pegangan untuk menekan casingnya agar dia keluar. Oke, ini casing depan udah kita bongkar. Dan seperti yang tadi saya bilang, seperti tadi yang saya sebutin di awal, di bagian sini ada IC chop ya, ada semacam fleksibel seperti ini. Dan fleksibel ini terhubung ke bagian Taycon yang di depan sini. Dia ada jalurnya lewat jalur kaca di sini. Nah, kalau misalkan gambarnya separuh seperti tadi, kemungkinan ini ada satu yang nggak berfungsi. Tadi yang di bagian atas ini ada gambarnya, tapi yang di sini nggak ada. Nah, ini kemungkinan yang bagian bawah ini tidak berfungsi. Nah, itu tidak bisa berfungsinya, apakah ini rusak atau memang dari fleksibel sininya dari
fleksibel sini kaca itu ada yang putus, jalurnya ada yang putus. Jadi kita akan test point dulu di bagian sini. Kita akan cari datanya dulu untuk sesuai dengan nomor seri chopnya. Setelah itu kita test point. Nah, nanti apabila tidak ada tegangan sesuai dengan test pointnya, nanti kita akan jumper dari T-con sini menuju ke IC chopnya. Selanjutnya kita akan test point dulu. Oke, sebelum kita test point, kita nyalakan lagi ya. Jadi di sini yang bagian ini, bagian chop ini ke sini, ini tidak mau menyala layarnya, cuman dia timbul garis-garis seperti ini. Ini biasanya seperti ini ada jalur yang putus, entah itu jalur VGA, VGL atau yang lainnya. Jadi nanti kita akan test point. Ya, test point. Kita akan ukur bagian mana yang tidak keluar ketegangannya. Nanti kita akan jumper langsung ke bagian T-connya. Oke teman-teman, ini saya memakai mikroskop biasa ya. Yang penting terlihat, karena yang mau kita lihat itu sangat kecil sekali, seperti ini. Nah, itu bagian datasheet, bagian IC chop samping ya. Nah, itu kita akan lihat datanya. Nah, ini kita sudah siapkan datanya di handphone kita ya. Nah, kita udah punya datanya seperti ini. Kita bisa searching di Google juga bisa, atau cari di grup-grup juga ada. Nah, ini seperti ini. Dia datanya di sini nomor 1 VGA, nomor 2 VGL, nomor 3 VDD dan seterusnya. Nah, ini pertama kita akan cek dulu di bagian VGA-nya. Yaitu di bagian itu, VGA itu tertunjuk kalau di bagian datanya itu adalah nomor 1 ya, nomor 1. Nah, itu berarti kita akan cek di bagian sini. Ini VGA, ini yang ini. Nah, ini ya. Ini nomor 1. Nah, ini kita akan kerik dulu pakai cutter. Lalu kita akan tes pakai multitester apakah di sini ada tegangannya. Kalau tidak ada tegangannya berarti jalur VGA ini putus dan kita akan jumper langsung ke bagian T-con depannya. Kita akan cek dengan cara kita ini ya, kerik dulu ya. Saya akan mengeriknya di bagian itunya, bagian IC-nya, di bagian fleksibelnya, bagian sini. Kita kerik dulu ya. Tujuannya biar nanti probe kita bisa mengenai ini ya, apa, jalurnya. Karena ini jalurnya dia dilapisin pakai kayak sejenis cat. Jadi kita kerik seperti ini. Oke. Setelah warnanya berubah dia jadi putih, artinya ini sudah kita bisa tes ya. Kita tes pakai multitester. Kita akan tes. Kita mengetesnya harus posisi TV dinyalain ya. Jadi TV-nya kita nyalain dulu. Kita nyalakan, lalu kita tes point di bagian VGA-nya. Oke. Saya nyalakan dulu TV-nya. Nah, kita tes point di sini tadi ya. Nah, di sini kita tes. Nah, ini kita tes di sini. Terus kita lihat di multitester saya. Multitester saya. Ini multitester saya. Di sana tertulis 28, berarti di sini VGA-nya normal. Oke, teman-teman, ini datanya udah saya temukan ya. Di sini udah saya kerik semua. Dan di sini tadi saya sudah ngecek bagian VGA, ada tegangannya. Yang kedua di sini saya mengecek di bagian VGL-nya dia tidak ada tegangan. Jadi ini bagian VGL. Nah, ini saya cek tegangannya nggak ada. Ini juga VGL juga tidak ada. Jadi untuk percobaan pertama kita akan jumper dari VGL ini menuju ke T-con-nya. Kita coba dulu. Oke teman, kita akan jumper ya. Sebelum kita jumper ini di sini kita kasih plug dulu seperti ini. Jadi kita kasih plug agar nanti dia gampang nempelnya. Nah, kita kasih plug seperti ini. Pertama kita kasih timah dulu di bagian itunya ya, yang akan kita solder.
kita kasih timah. Lalu selanjutnya kita pasang kabel jumpernya, kabel jumper yang nanti kita akan jumper ke bagian tikonnya. Kita kasih kabelnya sebentar. Oke, ini kabelnya ya, pasang di sini. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Kabelnya udah saya pasang. Selanjutnya kita akan jumper ke tikonnya, ke bagian tikon PCB tikonnya. Jadi kita jumper ke bagian PCB yang ada di sini ya. Di sini ada tulisan V on dan V off. Jadi kalau V on itu adalah tegangan VGH-nya. Kalau V off itu adalah tegangan VGH. V off itu VGL. Jadi kita akan jumper ke bagian V off karena tadi yang putus itu ada tegangan V off. Kita solder dulu di sini bagian V off. Kasih timah dulu. Setelah itu kita pasang kabel tadi ya, kabel yang kecil tadi yang jumperan dari fleksibel samping. Oke, sudah terpasang. Setelah terpasang, selanjutnya kita akan coba TV-nya. Oke, kita akan nyalakan TV-nya ya teman-teman ya. Di sini tadi udah kita pasang kabel jumpernya. Nah, kabelnya ini kabel kawat kecil. Oke, lalu kita akan nyalakan TV-nya. Kalian lihat di bagian layar TV-nya, tulisan Smart TV sudah muncul ya. Oke, kita lihat. Dan ternyata hasilnya bagus. Oke, gambarnya sudah full ya, udah bisa full ya. Udah bisa full. Coba kita tekan dulu di bagian. Nah, ini. Gambarnya sudah bisa full. Oke, gambarnya sudah full ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya untuk kerusakan seperti tadi, kita perlu hanya menjumper dari fleksibel yang ada di samping ini. Kita check point tegangan mana yang enggak ada, lalu kita jumper ke bagian tegangan yang di sini. Nah, dari tegangan di sini yang VGL berarti kita sambung ke VGL. Biasanya ada yang VGL, ada yang V off, ada yang V on. Nah, itu tegangannya. Oke, TV-nya udah kita rakit kembali ya teman-teman ya. Ini hasilnya, gambarnya bagus, normal ya. Gambarnya bagus, normal. Jadi kesimpulannya untuk perbaikan TV yang gambarnya separuh hanya seperti itu. Jadi di jumper dari fleksibel yang paling samping ya, tergantung dari mana, di bawah atau di atas yang kurang lebarnya. Sekian video dari saya, jangan lupa like dan subscribe video saya, share video saya agar nanti bisa ketemu video-video yang terbaru dari saya. Sekian dan terima kasih.